Mari silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat datang. Saya perkenalkan diri. Saya Bidan Rita. Saya bekerja di Puskesmas Bukun. Sudah kurang lebih 23 tahun. Jadi di sini peran saya sebagai bidan. Saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri. Waktu saya persilahkan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang juga Bapak. Saya Agustinus Tasala, umur 24 tahun. Ya. Saya asal dari Erok. Terima kasih Bapak Agus. Ya. Kalau Ibu nama siapa? Terima kasih Bu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Julia Pau, Ya. umur 22 tahun. 20 tahun ya. Ya, Berarti dipanggil Ibu Juli. ya, betul. Ya, baik, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Di sini saya mau tanya, kira-kira ada tujuankah datang ke sini? Ya, ada Bu. Perlu mungkin? Ini kami datang mau konseling tentang mau konsultasi mengenai KB. Kira-kira Bapak dan Ibu maunya KB apa? Mungkin ada yang sudah tahu informasinya. Saya kalau pergi ke KB nanti ke puskesmas saya harus pilihnya ini. Mungkin ada bayangan? Ya, kami pernah dengar yang namanya KB itu. Terus untuk yang jangka bagusnya atau KB yang mungkin paling bagusnya itu yang kami belum tahu. Kira-kira mungkin ibu berikan sedikit penjelasan mana yang lebih bagus untuk kami, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini ada alat alat bantu untuk pengambilan keputusan per KB. Jadi buku ini sangat bagus untuk mengajarkan kita lebih tahu lebih dalam tentang metode-metode apa yang kita harus pakai yang cocok dengan kita punya kondisi. Habis itu sesuai dengan kita punya keinginan. Kemudian sesuai dengan mungkin ada penyakit atau riwayat penyakit yang diderita oleh pengguna KB atau ibu. Jadi di sini kita akan membantu untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kira-kira mungkin ibu saya sebelum lanjut saya isi dulu di daftar Bapak identitas, nama ibu Julia Pau. Ibu Julia Pau, umur 22 tahun. Kemudian Bapak tadi Bapak Agustinus ya 28 tahun. Sekarang umur adik ada berapa? Ada satu berusia 5 bulan. Satu orang sekarang umur 5 bulan. Umur 5 bulan. Kemudian mungkin ada riwayat penyakit yang pernah diderita atau mungkin sekarang pernah diderita yang sedang diderita. Belum. Kami memiliki penyakit. Ya, pasangan suami istri ini mengalami penyakit HIV/AIDS positif sesuai dengan pemeriksaan dari dokter. Positif. Sedang minum obat? Ada pengobatan khusus untuk itu? Sementara minum dari ada pemberian dari dokter. Sementara minum ya? Sementara minum obat. Kemudian Terus kami ingin mengkonsultasi untuk KB sterilisasi yang paling aman supaya anak kami tidak kena HIV. oh berarti ibu dan bapak sudah tidak mau hamil lagi? Ya. Cukup satu yang ini Ya, saja? satu. Bagus kalau gitu ya. Berarti ibu memilih untuk sterilisasi. Ya. Nah, sekarang ibu kan dengan ibu bapak dengan penyakit HIV. Nah, sekarang di sini kita sama-sama melihat ya, apa itu HIV. HIV itu adalah suatu penyakit
ada karena kontak seksual, kemudian ada suntikan melalui transfusi darah, kemudian pada ibu hamil ketika bayinya lahir nanti pasti anaknya juga terkena HIV. Kemudian kalau misalnya kita sudah kena HIV, tidak bisa tertular melalui misalnya berciuman atau kayak handuk, saling pakai sama handuk, itu tidak bisa ditularkan kecuali melalui hubungan seksual, transfusi darah dengan bayi yang akan dilahirkan dari ibu yang positif, atau saat pemberian ASI dari ibu untuk bayinya itu bisa ditularkan. Kemudian ini penyakit ini dia langsung menyerang pada sistem imun kita, jadi daya tahan tubuh kita. Makanya dia ini harus mendapatkan pengobatan, tapi untuk pengobatan yang lebih untuk menyembuhkan itu tidak, paling obat hanya untuk bertahan hidup. Jadi karena ibu bapak tadi bagusnya sudah memilih untuk memilih metode sterilisasi untuk wanita, dan itu trennya bahasa sekarang itu adalah MOW berarti dilakukan sterilisasi pada wanita. Sekarang karena ibu bapak HIV dan tidak mau ingin anak lagi, jadi saya bantu. Sebenarnya MOW itu adalah suatu tindakan sterilisasi pada wanita dan bertujuan agar tidak memiliki anak lagi. Dan ini dia cara kerjanya itu nanti akan menghambat kesuburan, kemudian dilakukan pada tuba. Karena di sini ada yang pakai cincin untuk mencapai tuba, ada yang memotong langsung saluran yang di tuba. Jadi seperti itu. Karena ibu bapak sudah bantu, maka saya persilakan untuk sama-sama kita mengambil keputusan dengan melakukan tindakan MOW atau sterilisasi. Sudah lengkap sudah. Melakukan steril atau MOW. Jadi setelah ini 3 bulan pertama mungkin kita harus menggunakan tidak apa-apa. Pada saat ini jadi akan terjadi ada beberapa komplikasi yang akan terjadi pada ibu. Kemungkinan yang pertama ada infeksi pada daerah sayatan itu. Jadi kemudian yang kedua mungkin ibunya demam. Reaksi dari KB tadi. Reaksi dari KB. Kemudian kalau misalnya terjadi hal-hal yang seperti ini, jadi bisa datang kembali untuk konsultasi dan mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Jadi dari sini saya persilakan lagi ibu bapak, mungkin ada yang belum mengerti, saya persilakan kita diskusi bersama. Berarti kalau sudah dengan apa namanya WHO kan? MOW. Ya, MOW. Berarti itu sudah aman, sudah pastikan bahwa itu tidak hamil itu. Itu metode ini itu dia aman seumur hidup. Tidak perlu lagi begini, pergi suntik KB, pergi minum pil, pakai kondom, tidak ada sudah. Jadi kalau sudah terpotong dia punya saluran di tuba, maka itu akan dia, kalau istilah apanya itu dia kontrasepsi mantap. Jadi dia kalau sudah melakukan tindakan ini berarti seumur hidup dia tidak akan lagi punya anak. Gitu Bapak. Baik, mungkin itu saja. Iya. Masih ada mungkin? Jadi Bapak Ibu, jadi terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih juga karena sudah memilih metode KB-nya pada hari ini. Kita sudah sama-sama mendengarkan, sama-sama berdiskusi, dan pada akhirnya Ibu Bapak memilih metode KB ini tadi. Jadi ke depan kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya berhubungan dengan KB-nya Ibu tadi, misalnya ada demam, ada infeksi pada luka saya tadi itu, atau mungkin ada hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, silakan datang lagi ke sini, kami menunggu.